Baik pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Juru Bicara. Dan kita masih bersama dengan Bapak Usman Kansong. Pak Dirjen, dalam setiap acara, apalagi yang dilakukan di Indonesia, tentunya pemerintah akan melihat dampak positif terhadap perekonomian dari acara tersebut. Tentunya presidensi G20 ini juga akan memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian di Indonesia. Dan salah satunya yakni transisi energi hijau. Jadi untuk sejauh ini Pak Dirjen dari Kementerian mungkin telah melakukan beberapa hal agar transisi energi hijau ini dapat berpotensi meningkatkan perekonomian Indonesia. Pak, itu seperti apa Pak Dirjen? Ya, yang jelas banyak penghematan yang bisa kita lakukan ya untuk mendorong atau menyongsong energi hijau ini. Satu itu. Yang kedua, kita bisa mendapatkan pembiayaan untuk menuju energi hijau ya. Untuk yang pertama, misalkan penghematan ya. Kalau kita menggunakan energi baru dan terbarukan, katakanlah mobil listrik, kita kan ini kan akan mengurangi impor minyak bumi begitu, mengurangi impor bensin, kemudian energi-energi fosil lainnya. Ini akan menghemat tentu saja, dan kita bisa menggunakan penghematan itu untuk keperluan lain, untuk keperluan termasuk untuk keperluan pengadaan energi baru dan terbarukan ini. Yaitu contoh saja ya, salah satu contoh. Ya, kemudian juga kita bisa mendapatkan juga pembiayaan ya, contohnya misalkan untuk mengurangi emisi karbon ya atau zero emission ini, kita kan juga mendapatkan bantuan, mendapatkan pembiayaan dari negara-negara lain ya, karena Indonesia ini kan termasuk paru-paru bumi ya, paru-paru dunia, jadi ikut berkontribusi besar dalam perubahan iklim, dalam arti mengurangi tadi pemanasan global. Nah, kemudian tadi kan kita ada istilahnya green financing ya. Green financing ini akan menjadi instrumen untuk pembiayaan. Kita juga punya atau sudah menerbitkan green sukuk begitu kan. Nah, jadi sukuk ini investasi lah kira-kira begitu ya, investasi dan sekaligus pembiayaan untuk energi hijau. Ya, kemudian juga kita sudah menerbitkan berbagai peraturan, misalnya untuk uji sertifikasi uji tipe untuk kendaraan motor listrik berbasis baterai. Ini kan sebesar 1 juta per sertifikat, ini kan menjadi PNBP ya, pendapatan negara bukan pajak. Begitu. Ya kan, kira-kira seperti itu. Nah, ini saya kira menjadikan ekonomi kita ini lebih sehat. Jadi energi kita sehat, ekonomi kita juga sehat, dan kita juga pada Mei lalu di World Economic Forum di Davos ya, semua kementerian ini kan menyuarakan pentingnya industri atau ekonomi hijau ya. Salah satunya adalah industri yang bahan bakarnya atau energinya, yang gerakannya itu ya energi baru dan terbarukan. Salah satunya juga kan bisa kita lakukan melalui digital. Ya, digital ini akan mengurangi penggunaan energi fosil. Ya, contoh dengan teknologi digital kita bisa melakukan rapat secara online. Kita tidak perlu bepergian dengan mobil kita, dengan transportasi yang sekarang ini umumnya masih energi fosil. Ya, kita cukup meeting, cukup rapat, cukup koordinasi dari rumah saja. Ini kan juga bisa mendorong penggunaan energi hijau dan mengurangi penggunaan energi fosil. Jadi teknologi digital juga salah satu exit strategi bagi kita untuk mulai mengurangi penggunaan energi fosil. Kira-kira seperti itu. Baik, dari semua yang Bapak sampaikan tadi kita lihat bahwa di sini Indonesia benar-benar ingin berpindah ke transisi energi hijau tersebut. Namun Pak Dirjen, kalau kita melihat saat ini beberapa negara itu ingin melakukan transisi energi juga. Namun beberapa kendala seperti di infrastruktur atau mungkin dari bahan baku dari setiap negara yang berbeda-beda
menjadi halangan atau hambatan dalam melakukan transisi energi hijau ini. Kalau untuk Indonesia, Pak Dirjen, apakah kita benar-benar sudah siap mulai dari segi infrastruktur dan juga dari bahan baku untuk transisi energi ini, Pak? Ya, kalau kita lihat ya, sebetulnya misalnya tadi kita sudah punya peraturan presiden atau instruksi presiden soal bauran energi, begitu kan. Sebetulnya kita sudah mempersiapkannya sejak lama, riset-riset juga banyak dilakukan. Nah, dari sumber daya, kita sebetulnya kaya dengan sumber daya energi baru dan terbarukan. Misalnya energi bayu ya atau angin. Ini kan kita sudah digunakan di Sulawesi Selatan. Ya, kita punya pantai terpanjang mungkin di dunia. Kita bisa memanfaatkannya untuk energi ombak misalnya begitu. Ya, kita punya sungai-sungai, air terjun yang sebetulnya bisa kita gunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Nah, jadi banyak sekali yang bisa kita manfaatkan ya. Bahkan sebetulnya kita juga sudah siap ya memasuki era PLTN atau perusahaan listrik tenaga nuklir misalnya begitu kan. Karena memang salah satu bentuk energi baru dan terbarukan adalah dengan energi nuklir. Jadi nuklir jangan cuma dipahami sebagai senjata begitu, tapi dia juga bisa menjadi energi begitu, dan penghematan yang bisa kita peroleh tadi sudah saya sampaikan dengan penggunaan energi dan terbarukan ini, energi baru dan terbarukan ini sangat besar ya. Sebagai contoh misalnya kalau listrik kita itu diperoleh dari energi batu bara, kita membayarnya itu lebih mahal 20% dibandingkan kita memakai energi baru dan terbarukan terutama PLTN begitu. Memang kendala kita ini kan sebetulnya harga keekonomian. Ya, harga keekonomian ini masih jadi kendala. Misalnya panas bumi ya. Panas bumi itu ini kan cara memperolehnya ini kan luar biasa, artinya ada cost production-nya begitu kan. Nah, kalau dijual seharga batu bara misalnya itu nggak masuk gitu, nggak masuk. Ya, batu bara ini murah sebetulnya, murah tetapi dia kan mencemari menurut banyak penelitian begitu kan. Tetapi energi baru dan terbarukan ini memang agak mahal sedikit begitu ya, agak mahal sedikit. Lihat saja tadi misalnya untuk mendapatkan sertifikat apa tadi uji kendaraan ini kan 1 juta itu kan kalau mobil menggunakan listrik begitu kan. Sementara kalau yang konvensional itu kan cuma 25 lebih mahal ya, 25 juta ya. Itu bisa dihemat artinya begitu sebetulnya ketika kita menggunakan energi baru dan terbarukan. Tetapi untuk memperoleh energi itu sendiri ini memang masih memerlukan teknologi yang lebih efisien. Ya, lebih efisien supaya harga keekonomian ini masuk begitu loh. Baik, berarti PR Indonesia berada pada infrastruktur ya Pak ya? Ya, kalau teknologinya sih sebetulnya ya, teknologinya yang memang harus kita siapkan ya supaya teknologinya ini bisa menghasilkan energi hijau yang lebih efisien ya, supaya harga keekonomiannya masuk, karena kita seringkali energi hijau ini kan dibanding-bandingkan dengan batu bara yang lebih murah gitu, jauh lebih murah begitu, karena untuk memperoleh batu bara ini ongkosnya itu lebih murah dibandingkan untuk memperoleh katakanlah panas bumi begitu. Baik, tentunya untuk saat ini transisi energi hijau ini merupakan salah satu hal yang sangat penting, sangat baik untuk mengurangi polusi yang ada di dunia. Dan Indonesia sendiri memiliki cadangan nikel terbesar begitu Pak Dirjennya di dunia, dan tentunya hal ini bisa mendukung Indonesia untuk tetap konsisten dalam transisi energi hijau. Namun yang menjadi catatannya PR untuk Indonesia adalah teknologi yang kita miliki harus lebih baik lagi ke depannya. Baik Pak Dirjen, terima kasih telah hadir dalam dialog juru bicara kali ini. Kita akan bahas lagi beberapa hal penting ke depannya terkait dengan perkembangan yang ada di Indonesia. Pak Dirjen, terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mona. Baik pemirsa, itulah dialog kita dalam program Juru Bicara bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Terima kasih bagi Anda yang telah menyaksikan. Saya pamit. Sampai jumpa.